Kali ini aku mau share resep sate ayam khas Ambal. Kalau kalian yang belum tahu, Ambal itu daerah mana? Itu salah satu kecamatan di Kabupaten Kebumen di Jawa Tengah tepatnya. Sate ayam khas Ambal ini memiliki perbedaan dengan sate-sate yang lain. Pertama, dari bumbunya, biasanya sate menggunakan bumbu kacang ataupun sambal kecap, tetapi untuk sate Ambal ini menggunakan bumbu tempe. Yang kedua, untuk sate pada umumnya, biasanya ayamnya itu tidak dimarinasi, tetapi sate Ambal ini dimarinasi dengan berbagai bumbu rempah dan juga kecap. Dan yang ketiga, dari segi tusuknya, mungkin ini remeh, tapi ini memang yang membedakan. Biasanya sate pada umumnya itu menggunakan tusuk dari bambu. Kalau sate Ambal sendiri menggunakan tusuk dari lidi. Oleh karena adanya tusuk sate biasa yang menggunakan bambu, jadi aku menggunakan itu. Untuk bentuk potongan dari sate ayam khas Ambal agak kecil-kecil dan memanjang. Sedangkan untuk potongan sate yang lain biasanya dadu gendut-gendut. Tapi untuk teman-teman bisa disesuaikan aja ya dengan selera masing-masing. Menurutku kalau potongannya dadu gendut-gendut itu bumbunya itu kurang meresap. Kali ini aku menggunakan dada ayam filet tanpa kulit, tapi ada sedikit lemak-lemaknya. Walaupun sebenarnya kalau sate ayam Ambal ini biasanya menggunakan daging ayam yang masih ada kulitnya atau lemak-lemaknya itu, jadi pastinya lebih gurih. Oke, kalau gitu langsung aja ke proses pembuatannya. Nah, pertama-tama kita potong-potong dulu ini daging ayamnya. Seperti yang kujelaskan di awal, potongannya itu aku buat yang kecil-kecil memanjang, tapi untuk teman-teman sendiri bisa disesuaikan dengan selera aja, sukanya kayak gimana. Potong-potong dagingnya sesuai kebutuhan, butuhnya berapa tusuk. Kalau aku gunakan semua, kurang lebih beratnya ada 500 gram. Nah, ini dia hasilnya. Ini sudah aku cuci bersih. Selanjutnya kita akan marinasi. Kita akan buat dulu bumbu halusnya. Ini untuk bumbu halus dan bumbu marinasi lainnya. Berikut bumbu-bumbunya ya, seperti yang sudah aku tulis di layar. 8 butir bawang merah, 5 siung bawang putih, 4 butir kemiri, 3 cm jahe, 1 sendok teh pala. Untuk powdernya ada 1 sendok teh merica bubuk, 1 sendok teh jintan bubuk, 1 sendok teh ketumbar bubuk. Untuk powdernya bisa diganti dengan bumbu butiran. Kemudian ada 7 sendok makan kecap manis. Untuk kecap manisnya lumayan banyak ya, karena ini digunakan untuk memarinasi. Lalu ada 1 sendok teh garam, dan ini aku juga pakai 2 sendok teh gula aren atau bisa diganti dengan gula pasir. Untuk bumbu halusnya bisa diulek ataupun digiling. Nah, ini aku mau giling dengan chopper. Masukkan bawang merah, bawang putih, kemiri, jahe dan kunyit, pala, merica bubuk, ketumbar bubuk, dan jinten bubuk. Tambahkan sedikit air. Nah, ini hasilnya. Kita mulai untuk marinasi ayamnya. Masukkan kecap manis, garam dan gula aren, lalu bumbu halusnya. Nah, kalau semua bumbu dan ayamnya sudah reunian, tinggal kita ublek-ublek aja ya sampai tercampur merata. Lanjut lagi, ini kita wrap dulu ya, karena akan kita marinasi minimal 1 jam agar bumbunya meresap. Ini mau aku masukkan ke dalam chiller dulu. Nah, ini tadi aku marinasi kurang lebih 4-5 jam. Jadi kalau kalian mau masak paginya bisa dimarinasi dari sore ya. Itu lebih meresap pastinya karena waktunya lama. Langsung aja kita tusukin satu persatu. Untuk satu tusuknya ini aku isi 3-4 potong ayam, tergantung dari besar kecilnya potongan. Dan sekali lagi seperti yang sudah aku jelaskan tadi di awal, ini harusnya pakai tusukannya yang terbuat dari lidi. Cuma karena nggak ada keterbatasan bahannya, aku menggunakan tusuk sate biasa. Nah, kalau dagingnya nggak habis, misalnya mau kita buat sate untuk besok harinya, bisa banget. Tinggal kita tutup lagi pakai celing wrap, kemudian masukkan ke dalam kulkas. Nah, ini siap kita bakar atau panggang ya. Langsung aja kita bakar.
Kelihatan banget ya dari luarnya bumbunya medok dan termarinasi. Insya Allah meresap sampai dalam karena potongannya juga tidak terlalu tebal. Gunakan api sedang aja agar dalamnya matang sempurna tapi tidak terlalu gosong. Untuk bagian luarnya tinggal kita bolak-balik aja ya, sesuaikan dengan feeling masing-masing. Nah ini kalau pakai kulit juga tentunya akan lebih mantap lagi. Selanjutnya kita akan buat bumbu tempenya ya. Nah ini aku menggunakan 5 butir bawang merah, 4 siung bawang putih, 5 buah cabai merah keriting, atau jika suka bisa ditambahkan cabai rawit sesuai selera. Kemudian 1 jempol lengkuas, ini semuanya kita giling menggunakan blender. Tambahkan juga minyak sayur ataupun air secukupnya aja. Oke, ini hasilnya. Ini kita sisihkan dulu karena selanjutnya kita akan potong-potong tempenya. Ini aku menggunakan 1 papan tempe. Kita blender ya, bisa di blender kasar atau halus. Kalau di blender kasar itu masih ada tekstur tempenya. Nah ini kita potong-potong agar lebih mudah. Nah dari tempenya ini salah satu penghasil warna kuningnya karena bumbu tempe dari sate ambal ini identik dengan warna yang kuning tetapi tidak diberi kunyit. Tambahkan air secukupnya. Nah ini aku blendernya tidak terlalu halus ya, masih ada tekstur gerinjil-gerinjil tempenya. Oke, lanjut lagi, kita akan tumis dulu untuk bumbu halusnya tadi. Tumis sampai keluar minyak, itu artinya bumbunya tanak dan matang, jadi tidak langu nanti hasilnya, hasil masakannya ya maksudnya. Jadi tidak perlu masukkan minyak lagi karena tadi pas kita giling dengan blender sudah dengan minyak. Nah setelah keluar minyak seperti ini dan warnanya itu lebih gelap, itu artinya sudah matang. Ini aromanya juga udah keluar banget, udah harum. Selanjutnya masukkan tempe yang sudah digiling, lalu aduk merata dengan bumbunya. Jangan lupa juga untuk tambahkan air secukupnya agar tidak gosong, lalu aduk kembali. Saatnya untuk seasoning, tambahkan gula aren atau gula merah, garam, dan kaldu jamur bila suka. Kalau ada, gunakan gula merah yang warnanya kuning ya, jangan yang terlalu gelap karena nanti warna dari sambal tempenya itu jadi kecoklatan, jadi menurutku tuh kurang bagus. Nah ini aku tambahkan juga gula pasir untuk memperkuat rasanya. Anyway ini untuk suara video aslinya atau suara masaknya aku matikan karena hujan jadi noise banget. Oke, ini satenya siap disajikan ya dengan bumbu tempe. Kemudian untuk pelengkapnya bisa menggunakan ketupat maupun lontong, tapi untuk di daerah aslinya di Ambal sana biasanya menggunakan ketupat. Untuk lontong bahkan aku nggak pernah lihat sama sekali, mungkin ada tapi jarang. Segitu aja videonya. Semoga resepnya bermanfaat dan selamat mencoba. Thank you for watching.